Akuntabilitas. Dalam mempelajari akuntabilitas ini, yang pertama kita pelajari konsep akuntabilitas. Kemudian kita pelajari mekanisme akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas yang pertama, pengertian akuntabilitas, yaitu kewajiban berpertanggungjawaban yang harus dicapai yang merujuk pada pemenuhan kewajiban baik sebagai individu, kelompok maupun institusi sebagai amanah yang diberikan kepadanya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Membutuhkan laporan. 3. Membutuhkan konsekuensi. 4. Memperbaiki kinerja. 5. Berorientasi kepada hasil. Pentingnya akuntabilitas. Peran demokratis, peran konstitusi, peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kinerja. Lingkungan kerja yang akuntabel. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Mekanisme akuntabilitas yang ketiga, framework akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi, akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel, yaitu PNS yang tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai fungsi dan peran sebagai ASN, seperti menghindari perilaku korup, menghindari menggunakan wewenang yang berlebihan, menghindari konflik kepentingan, menghindari politik praktis, dan lain. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila terdapat pada sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai keagamaan, toleransi dan kejujuran. Ini terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi. Ini terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai persatuan kesatuan terdapat pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan nilai-nilai demokratis yang mengutamakan musyawarah mufakat terdapat pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai nasionalisme dalam peranan dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, seperekat dan pemersatu.